Bab 883. Hati yang jahat. Hong. Kata-katanya seperti petir di siang bolong, hatinya yang sebelumnya masih memiliki secercah harapan rasanya seperti hancur, wajahnya langsung pucat, tubuhnya bergerak mundur ke belakang. Dia? Apa yang dia katakan? Semua orang sudah mengetahuinya. Ditambah lagi, dia mengutus seorang untuk memberitahu keluarganya. Mengapa? Mengapa bisa seperti ini? Merlin Duanmu merasa sekujur tubuhnya kehilangan tenaga, tekanan darahnya menjadi sangat rendah, dengan lemah dia menarik selimutnya dan melihat ke arah Jerry Yuchi. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika pria tua itu mengetahui hal yang telah dilakukannya, akankah dia membantunya? Tetapi Jerry Yuchi melihat Anisong pergi dari tempat itu, dia menjadi sangat gelisah, dia tidak memikirkan yang lain, segera melangkah keluar mengejar putrinya Anisong. Putrinya akhirnya pulang, mengapa hanya sebentar sudah ingin pergi? Di dalam otaknya sekarang mana mungkin Jerry Yuchi bisa memikirkan Merlin Duanmu, sekarang dia hanya fokus pada putri kesayangannya. Melihat Jerry Yuchi pergi dari tempat itu, Merlin Duanmu merasakan harapan terakhirnya telah sirna. Tangannya terjatuh karena tidak berdaya, rasanya seperti bola yang dikempiskan, tidak ada tenaga yang tersisa. Setelah beberapa saat, Merlin Duanmu baru mengangkat kepalanya, tatapannya berhenti di wajah Hansen. Pengurus rumah Hansen, siapa? Wanita itu. Dia menggigit bibirnya, nadanya terdengar sangat kesal dan tidak rela, mengapa ketika kakek Yuchi melihatnya beliau langsung berubah drastis, dan dia juga sangat gelisah karenanya. Dia? Apakah dia pegawai bagian tertentu? Simpanan kakek Yuchi. Ada kata-kata yang semakin dibicarakan semakin sulit dikendalikan, meskipun dia tahu kata-katanya ini tidak pantas, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah dia mengatakannya, Merlin Duanmu baru menyadari perkataannya barusan sudah tidak pantas. Tetapi jika dipikirkan kembali, dandanan wanita itu sangat cantik, sikapnya pada kakek Yuchi juga sangat buruk, kakek Yuchi sampai mengejarnya keluar, wanita seperti ini sekali dilihat bisa ditebak kalau dia adalah seorang pegawai. Dia hanya mengatakan hal yang sesungguhnya, apa yang harus disesali. Setelah Hansen mendengar perkataannya, pria itu tidak bisa menahan diri dan melihat ke arah Merlin Duanmu dengan muram, kamu seorang wanita, bisakah tidak berpikir seburuk itu? Setelah selesai mengatakannya, dia tiba-tiba saja teringat akan sesuatu, wajahnya terlihat tenang, benar juga jika hati Nona Duanmu tidak buruk, semalam tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu pada tuan muda kami. Mendengar hal tersebut, ekspresi wajah Merlin Duanmu langsung berubah tidak enak dipandang. Pengurus rumah Hansen, kamu. Hansen tersenyum melihatnya dan mengatakan, Nona Duanmu, yang tadi bukan orang lain, melainkan putri kecil tuan besar kami yang sudah meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Yang juga merupakan putri dari keluarga Yuchi. Jika melihat usia Anda masih juniornya. Tetapi perkataan Anda barusan, aduh. Nona Duanmu, meskipun aku hanyalah pengurus rumah keluarga Yuchi, tetapi jika menilai sikapmu, aku benar-benar sangat kecewa. Apa katamu? Dia adalah putri kesayangan Tuan Yuchi yang kabur dari rumah. Bukankah itu berarti beliau adalah bibi Golden Ye? Wajah dan bibirnya langsung pucat, dirinya seperti jatuh ke jurang yang sangat dingin. Jika sebelumnya Merlin Duanmu masih merasa masih ada secercah harapan, sekarang harapan tersebut menghilang tanpa meninggalkan apapun. Wanita yang sangat sombong dan arogan tersebut, ternyata adalah putri keluarga Yuchi. Dulu dia samar-samar pernah mendengar kakeknya mengatakannya. Waktu itu sepertinya karena perjodohan kedua keluarga mengalami masalah, dua putri keluarga Yuchi memutuskan hubungan mereka dengan ayah mereka. Mereka memutuskan untuk tidak mengambil harta keluarga Yuchi, meninggalkan keluarga Yuchi. Setelah itu mereka tidak pernah muncul lagi. Merlin Duanmu belakangan berpikir, kedua putri tersebut mungkin sepanjang sisa hidupnya tidak akan pernah kembali lagi,
mungkin telah terjadi sesuatu yang buruk atau karena hal yang lain. Tetapi tidak pernah membayangkan, dia akan kembali dengan cara seperti ini. Melihat sikap Jerry Yuichi pada Anisong, sepertinya tidak ada harapan sedikit pun di sini, tetapi hatinya merasa sangat tidak rela. Jelas-jelas, dia hanya satu langkah lagi dari keberhasilan. Mengapa bisa muncul begitu banyak hal yang di luar dugaan? Ada apa sebenarnya? Hansen tidak mempedulikannya. Setelah mengatakan semoga Anda baik-baik saja, pria itu langsung meninggalkannya. Orang dari keluarga Duanmu datang dengan cepat. Setelah menerima informasi tersebut, Obama Duanmu segera menghubungi cucunya, menyuruh Zaiden Duanmu segera menjemput Merlin Duanmu dari keluarga Yuichi, supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang memalukan di luar sana. Setelah mendapatkan perintah, Zaiden Duanmu segera meninggalkan perusahaan menuju ke kediaman keluarga Yuichi. Sepanjang perjalanan suasana hatinya benar-benar sangat berkecamuk, tetapi wajahnya terlihat sangat tenang, tidak bisa terlihat ada masalah di sana. Setelah tiba di kediaman keluarga Yuichi, Hansen kemudian menuntunnya. Zaiden Duanmu melihat punggung Hansen, beberapa kali dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi, tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya. Adik perempuannya sendiri sudah melakukan hal seperti itu, kamu malu tidak? Tentu sangat malu. Tetapi, perasaan ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah dia sangat kecewa dengan Merlin Duanmu. Jelas-jelas anak ini tumbuh di lingkungan yang sangat baik. Keluarga Duanmu juga tidak mengajarkan hal seperti ini padanya. Mengapa dia berubah sampai seperti ini? Hansen membawa Zaiden Duanmu naik ke lantai atas. Tiba-tiba pria itu menjelaskan, sebenarnya Tuan Besar bermaksud untuk datang sendiri. Hanya saja belakangan ada masalah lain di keluarga Yuichi. Makanya Tuan tidak bisa menyambut tanda, mohon Tuan Muda Duanmu tidak keberatan. Mendengar hal tersebut, Zaiden Duanmu tersadar, dia menjawab, Paman Hansen, Anda mengatakannya terlalu berlebihan, adik perempuanku yang telah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Tuan Besar masih harus menyambutku sendiri? Terlebih lagi, aku juga junior. Setelah Zaiden Duanmu mengatakannya, di dalam mata Hansen muncul kekaguman. Moral yang dimiliki oleh Zaiden Duanmu sepertinya sangat baik, tetapi mengapa Merlin Duanmu malah seperti... Segera, mereka tiba di depan kamar yang ditinggali oleh Merlin Duanmu. Tempat ini adalah tempat di mana Nona Duanmu tinggal. Zaiden Duanmu mengangguk pada Hansen, membungkuk, terima kasih Paman Hansen, hari ini sudah merepotkan Paman. Paman Hansen, dalam hal ini adik perempuanku benar-benar sangat keterlaluan, kali ini setelah aku membawanya pulang aku pasti akan memberinya pelajaran, di masa mendatang aku tidak akan membiarkan dirinya mengulangi hal seperti ini lagi, hanya saja hari ini waktunya tidak tepat, lain hari aku akan membawanya ke tempat ini untuk bertanggung jawab. Hansen mengangguk. Setelah itu dia mengetuk pintu. Merlin Duanmu yang bersembunyi di dalam sana mendengar di luar ada yang sedang mengetuk pintu. Dia tidak berani mengeluarkan suara, bersembunyi di dalam selimut. Sebenarnya dia sudah mendengar percakapan Zaiden Duanmu dan Hansen. Dia benar-benar sangat ketakutan. Tidak disangka mereka benar-benar memutus orang untuk memberitahukan semuanya pada anggota keluarga mereka di rumah. Setelah dia kembali, apa yang harus dilakukannya? Pintu kamar dibuka, Zaiden Duanmu berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia melihat Merlin Duanmu yang berada di dalam selimut dan tidak berani memperlihatkan wajahnya. Ayo, pulang. Merlin Duanmu tidak bergerak. Zaiden Duanmu dengan wajah yang dingin berdiri sejenak, setelah itu dia berjalan beberapa langkah mendekatinya. Tangannya yang besar kemudian menarik selimut. Merlin Duanmu tidak bisa menghindar, matanya melihat Zaiden Duanmu dengan ketakutan. Zaiden Duanmu melihat wajah adiknya yang berlinang air mata, matanya sampai bengkak. Biasanya melihat adik perempuannya menangis sampai seperti ini, dia pasti akan merasa sangat kasihan padanya, tetapi hari ini wajahnya tetap terlihat dingin, dia menjulurkan tangannya dan menggandeng lengannya dengan dingin, ayo berdiri. Bersambung.